Maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, oh mine, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pendidikan menjadi prasyarat dan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu bangsa. Nah, untuk itu perlu dikelola secara efektif dengan melibatkan serta mengikutsertakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, keluarga, kelompok, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan aspek belajar siswa, karena diketahui siswa selalu berada di tengah-tengah masyarakat hampir setiap harinya. Meningkatnya mutu pendidikan di sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh isi pendidikan, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, serta alat yang digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan pendidikan, yakni masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, aspek belajar mengajar memang sangat diperlukan, tetapi faktor lain yang sangat menentukan yakni kelengkapan sarana dan prasarana serta keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, terkait dengan apa yang telah kami dapat di sekolah yang akan kami teliti terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, baik sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan, yang kami dapat, informasi yang kami dapat dikatakan masih minim. Namun terkait dengan mutu pendidikan di sekolah tersebut bisa dikatakan sudah baik. Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas: 1. Bagaimana peran serta masyarakat di sekolah. Yang kedua, bagaimana peningkatan mutu di sekolah. Yang ketiga, bagaimana peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penulisan. Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan dan manfaat penulisannya yakni yang pertama, untuk mengetahui peran serta masyarakat di SMKN 4 Bone. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan mutu sekolah di SMKN 4 Bone. Yang ketiga, untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah di SMKN 4 Bone. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang pernah orang lain teliti dengan tema yang sama sehingga mempunyai relevansi dengan penelitian penulis, dan selanjutnya dijadikan referensi diantaranya. Skripsi Dian Arum Kartikasari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul Partisipasi Masyarakat yang dalam peningkatan mutu sekolah di SMKN 8 Yogyakarta dan SMPN 5 Negeri Yogyakarta. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah memiliki bentuk yang bermacam-macam, yakni partisipasi dalam bentuk sukarela, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam bentuk pemikiran, dan partisipasi dalam pembiayaan. Partisipasi masyarakat tercipta atas kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Selanjutnya, jurnal Nova Suci Lestari, Fakriani, Ali Imran, Nyoman Sudana Degeng yang berjudul Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran serta yang dibutuhkan pekerja, tenaga, fasilitas, dan barang yang dimiliki lembaga dan barang yang dimiliki oleh masyarakat. 2. Unsur peran serta masyarakat. Orang tua, peserta didik, lembaga, pemuka agama,
Yang ketiga, dalam program untuk meningkatkan peran serta dengan menganalisir masalah, potensi serta kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mengakui keberadaan masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, rasa kepercayaan, mengikut sertakan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan kebebasan dalam memberikan masukan. Selanjutnya, jurnal Fathul Mawjud yang mahasiswa UIN Mataram yang berjudul Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendidikan Madrasah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, bentuk partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dibagi dalam peran perencana dan pengawas. 3. Hambatan yang dihadapi masyarakat adalah masalah kesibukan dalam bekerja, kurangnya informasi tentang program madrasah, dan minusnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang pentingnya arti partisipasi. Terkait dengan kajian pustaka yang akan kami bahas, ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian partisipasi masyarakat. Yang kedua, tingkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, macam-macam partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pengertian peran serta atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Nah, masyarakat dapat memberikan atau menyumbangkan gagasan, memberikan kritikan yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan. Ada bermacam-macam tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 bagian yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi, yakni peran serta masyarakat dalam menggunakan jasa yang tersedia, peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi dana, peran serta masyarakat secara pasif, peran serta masyarakat melalui adanya konsultasi, peran serta dalam pelayanan, peran serta dalam pelaksanaan kegiatan yang didelegasikan atau dilimpahkan, serta pengambilan keputusan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan hal yang sangat urgen dalam pendidikan, karena dari sanalah keseluruhan aktivitas pelaksanaan hingga kualitas output ditentukan. Nah, mengingat pendidikan dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Seperti dalam hal perumusan visi dan misi, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar diketahui apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yakni partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan juga sangat memerlukan partisipasi masyarakat, seperti dalam hal penerimaan siswa baru, pengadaan guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut akan menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikannya. Selanjutnya, yakni partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan juga sangat memerlukan partisipasi masyarakat, karena dalam evaluasi ini akan tergambar keseluruhan program-program yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Lewat evaluasi ini akan diketahui apa yang menjadi kekurangan dan apa yang perlu ditingkatkan. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan mata pencaharian. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memberikan lulusan atau output yang memiliki kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan yang dilandasi dengan kompetensi personal dan sosial, atau biasa disebut dengan kecakapan hidup atau life skill. Nah, dalam peningkatan mutu ada 2 faktor yang perlu diperhatikan, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut. Nah, peningkatan kualitas lulusan.
Nah, peningkatan kualitas sekolah bermuara pada peningkatan lulusan tersebut. Nah, manakala lulusan tersebut memiliki atau melampaui standar yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan berkualitas. Nah, selanjutnya aspek dalam proses mencapai hasil tersebut. Nah, dalam proses mencapai hasil tersebut sangat ditentukan oleh interaksi antara guru dan siswa. Nah, manakala guru sudah siap atau bagaimana kesiapan guru dalam memulai satu pembelajaran di satu sisi, dan di sisi yang lain bagaimana kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran tersebut. Jenis penelitian yang kami lakukan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya ada 3, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kisi-kisi instrumen, terdiri dari variabel dan indikator. Variabel pertama, pentingnya peran serta masyarakat. Indikatornya, A. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, B. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, C. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Variabel kedua, peningkatan mutu sekolah. Indikatornya, A. Aspek kualitas hasil, terdiri peningkatan kualitas lulusan. B. Aspek proses pencapai hasil, terdiri dari peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pentingnya partisipasi masyarakat. Nah, ada 3 bentuk partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam perencanaan pendidikan, partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Nah, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan-keputusan terkait dengan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan atau tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, serta metode yang akan digunakan selama kurun waktu tertentu dalam proses penyelenggaraan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bermutu. Nah, perencanaan pendidikan juga merupakan sebagai pemberi arah kemana tujuan-tujuan pendidikan ini akan atau bagaimana dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Nah, sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kami bahwa dalam partisipasi masyarakat di SMK 4 Bone terkait dengan kurikulum sangat melibatkan masyarakat. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sudah cukup baik dalam hal penyusunan kurikulum, di mana juga disediakan dokumen khusus untuk ditandatangani atau disetujui oleh komite sekolah terkait dengan apa-apa yang akan dilaksanakan sekolah ke depannya. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan juga sangat memerlukan keterlibatan masyarakat, terlebih lagi jika dalam perencanaannya sudah melibatkan masyarakat. Begitu juga dalam hal penyelenggaraannya. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan, beberapa dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kami, masih ada beberapa orang tua yang belum terlibat aktif dalam penyelenggaraan kegiatan di sekolah. Namun dalam hal bantuan dana sudah cukup baik. Ini dikarenakan komite sekolah menggaji langsung honorer yang ada di sekolah tersebut. Namun masih kurang terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dikarenakan masih banyaknya orang tua siswa yang disibukkan dengan pekerjaannya. Ada juga orang tua yang mempercayakan langsung kepada pihak sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, terkait dengan evaluasi pendidikan juga sangat diperlukan dikarenakan dari evaluasi ini akan tergambar dengan jelas program-program apa yang telah dijalankan dengan sekolah, apakah program yang dijalankan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Nah, terkait dengan hal ini persoalan dana sangat penting dilaporkan, terlebih lagi jika komite sekolah seperti yang saya sebutkan tadi memberikan bantuan dana kepada sekolah dengan menggaji guru honorer tersebut, maka hal ini sangat perlu dilaporkan kepada pihak komite sekolah itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas variabel kedua mengenai peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, peningkatan kualitas lulusan.
Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan, di mana mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik, baik itu dalam hal akademik maupun kejuruan. Berdasarkan dari hasil wawancara kami, lulusan di SMKN 4 Bone dapat dikatakan berkualitas. Ini dapat dilihat dari adanya beberapa siswa dari SMKN 4 Bone yang mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan, dan setelah mengikuti PKL, siswa tersebut dipanggil kembali untuk bekerja. Ini menandakan bahwa skill atau kompetensi yang ia miliki sudah ada. Sejalan dengan misi SMKN 4 Bone, di mana misinya yaitu mencetak generasi berakhlak mulia dan berjiwa kewirausahaan. Bahwa juga ada dari jurusan teknik pengelasan yang sudah menerapkan apa yang ia pelajari selama ia bersekolah, yakni membuka bengkel sendiri. Di masa pandemi, karena jam pelajaran dibatasi, maka pada saat ini pelajaran produktif lebih ditekankan. Karena diketahui bahwa di sekolah kejuruan ketika ingin selesai akan ada ujian kompetensi yang berkaitan dengan jurusan masing-masing dan diuji langsung oleh pihak industri. Selanjutnya, dalam usaha mencapai kualitas lulusan yang baik dan karena ini adalah sekolah kejuruan, maka kami sangat mengusahakan bagaimana siswa agar terampil dan mempunyai skill atau kompetensi yang siap pada dunia kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Inti dari sekolah adalah interaksi guru dan siswa, khususnya di ruang tertentu di sekolah. Kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh interaksi guru siswa tersebut. Dalam peningkatan kualitas yang perlu diperhatikan adalah aspek mencapai hasil tersebut. Dari hasil wawancara, dalam proses belajar sekolah umum dan sekolah kejuruan tentunya sangat berbeda. Sekolah kejuruan menekankan bagaimana siswa untuk mempunyai skill atau kemampuan yang dapat digunakan untuk dunia kerja. Sejalan dengan misi sekolah, yakni berjiwa kewirausahaan. Maka dari itu kami memiliki dan mempelajari materi terkait kewirausahaan dan semua siswa diajar bagaimana menjadi wirausaha. Bahkan SMKN 4 Bone pernah mengikuti pameran karya dan mendapat juara pertama dikarenakan yang dipamerkan hasil dari siswa sendiri. Dan ini menjadi nilai plus untuk sekolah itu sendiri. Selain bisa menjadi juara, juga telah berhasil mengantarkan anak didiknya bagaimana meningkatkan skill atau kompetensi seperti hasil atau karya tersebut. Selain itu, untuk menunjang proses belajar, SMKN 4 Bone juga bekerja sama dengan BLK atau Balai Latihan Kerja untuk dapat meningkatkan SMKN skill atau kompetensi siswa-siswanya. Dengan materi kerjasama tersebut dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Berdasarkan dari proses tersebut telah dilakukan dengan baik, bukan hanya di dalam kelas saja atau dalam proses belajar mengajar, namun juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. Baik, itulah tadi pemaparan hasil laporan observasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.